Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahu mutakamila. Thumma assalatu ala rasulil mustafa wal ali ma'as sahbi wa atba'il wila. Hadratil muhtaramin, para alim yang kami muliakan, segenap pengurus yayasan, pembina, pengawas, Bapak Rektor, Prof. Gunarto, dan segenap para pejabat, pimpinan yayasan, pimpinan lembaga yang ada di Yayasan Sultan Agung ini, dan para guru, para dosen, karyawan, dan semua yang hadir. Alhamdulillah pada pagi ini saya bisa hadir di sini mewakili Gus Rozin. Saya sebelumnya juga tidak tahu persis acaranya sebenarnya seperti apa begitu. Karena memang biasanya kalau disposisi itu menggantikan, kalau pengajian itu hampir pasti kalau tidak saya yang disuruh ganti itu Prof. Musa. Prof. Musa Hadi yang sekarang Rektor UIN itu. Nah itu biasanya Gus Rozin begitu. Saya juga belum sempat tanya, saya sempat tanya tadi malam ketemu Mas Sodikin. Mas, dress code-nya apa ini? Pakai sarung apa pakai celana? Soalnya saya khawatir salah kostum. Salah kostum, ternyata jamaahnya pada sarungan, saya celananan sendiri. Itu kan, apalagi celana saya itu, istri saya kalau beliin celana itu celana Levi's itu loh, apa jeans itu. Semua celana saya begitu, seperti celananya Pak Ja'far gitu. Nah, kalau jamaahnya sarungan saya pakai jeans kan lucu. Nah, kalau mending ya, tadi saya cari aman, dari sampai pagi kok enggak ada info ini dress code-nya apa. Ya udah saya pakai sarung biar aman. Jadi kalau jamaahnya pakai celana, saya yang kiainya pakai sarung kan pantas gitu. Nah, jadi alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya bisa hadir di majelis ini, dan ternyata ada temanya tadi itu. Temanya Islam rahmatan lil alamin, Islam moderat apa gitu kan. Ya. Saya akan mulai dari perbincangan tentang bahwa kita ini sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan punya tugas takmiri ya. Karena kita dipilih sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah itu pangkat yang luar biasa. Ada yang menerjemahkan khalifah itu pengganti. Jadi kita ini pengganti Tuhan. Ya, kan luar biasa itu. Ada yang menerjemahkan wakil Tuhan. Jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat dunia ini, ya bumi yang kita tempati ini damai, harmoni, rukun, tentrem, sejahtera. Itu kira-kira tugas kita itu. Nah, untuk itu maka Allah memberikan potensi kepada kita semuanya ini. Mungkin saya akan sebutkan saja potensi yang kita miliki ini yang paling standar disebut di dalam banyak literatur tasawuf itu adalah potensi nafas. Yang dengan potensi nafas ini kita kemudian punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, yang karena itu maka kita bisa jadi apa-apa gitu. Coba kalau misalnya kita tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, kira-kira Unisula ini tidak akan jadi, tidak ingin apa-apa. Nah, kalau tadi itu Unisula bisa seperti ini kan karena pengurus yayasan, sivitas akademiknya semuanya punya cita-cita bersama untuk mewujudkan
Yayasan Sultan Agung ini dengan seluruh lembaga pendidikan yang ada di dalamnya menjadi lembaga yang hebat begitu. Nah, kalau tidak ada itu ya tidak bisa jadi apa-apa. Jadi karena nafas inilah maka kemudian lahir banyak kreativitas yang kita miliki ini. Jadi nafas ini potensi yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, hanya saja dengan nafsu yang kita miliki ini seringkali ya, bisa jadi itu terjadi penyimpangan. Maka karena potensi penyimpangan ini kemudian ada dalil bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi nafsu ini bisa mengarahkan kita pada hal yang buruk. Jadi misalnya kita itu pengen makan begitu, ya makan apa saja. Jadi tidak tahu apa yang kita makan. Yang penting kita bisa mendapatkan makanan, kita tidak berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Apakah cara yang kita gunakan ini cara yang baik atau buruk, yang penting dapat. Makanan yang kita makan itu apakah itu halal atau haram, apakah merusak atau tidak. Ya. Kalau ini terjadi, maka ya bisa saja keinginan itu tidak sampai terwujud, kita sudah mati duluan. Kita pengen makan makanan, kemudian kita nyuri. Sebelum kita makan, kita sudah dikebuki. Gitu kan? Tapi Allah memberikan kita bekal yang kedua, yaitu qalb. Qalb ini para ulama menerjemahkannya hati. Ada yang menyebut bahwa secara fisik qalb ini adalah otak, jadi pikiran. Innalahum qulubun yaqiluna biha. Jadi dengan qalb kita berpikir. Ya, intinya bahwa dengan qalb ini kita ini seperti yang digambarkan oleh Muhammad Abduh, manusia itu punya potensi untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka setiap orang punya pertanggungjawaban yang sama. Karena semuanya sudah punya potensi untuk itu. Tanpa harus kita baca dulu Quran, gitu. Tanpa harus kita menafsirkan gitu. Kita sudah tahu omongan apa yang baik, kita mau melangkah kemana, kira-kira dengan cara apa kita ngomong sama orang tua kita, bagaimana kita berperilaku sehari-hari yang kira-kira bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan lingkungan kita, nyaman bagi kita semuanya, tanpa kita harus buka dulu tafsir. Itu kata Muhammad Abduh begitu. Jadi karena potensi yang kita miliki itu. Mbah-mbah kita yang jangankan menafsirkan Al-Quran, bahkan mungkin menerjemahkan saja tidak bisa. Jangankan menerjemahkan, baca saja mungkin tidak bisa. Tapi mereka bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Dan kita ini kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bisa berperilaku yang baik. Ini ya contoh dari mbah-mbah kita itu. Dan mbah-mbah kita itu bisa lebih hebat, lebih baik daripada kita yang profesor gitu kan, ahli tafsir, ahli tasawuf gitu. Seperti saya ini. Katanya, tapi belum tentu saya ini lebih baik dari mbah saya yang baca Qur'annya tidak lebih baik dari saya. Jadi itu kira-kira gambaran Muhammad Abduh begitu. Jadi kita ini punya potensi itu, maka pertanggungjawabannya sama. Orang kuliah atau tidak kuliah gitu, sarjana atau tidak, di hadapan Allah sama pertanggungjawabannya. Karena potensi itu sudah ada di dalam diri kita. Hadirin yang kami muliakan, nah potensi itu semuanya itu diberikan kepada kita semuanya di dalam rangka
kita menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah fil ardh. Bagaimana kita bisa memelihara bumi ini sehingga bisa lestari, bisa damai, bisa langgeng, bisa sejahtera, lingkungannya ya menyenangkan begitu. Jadi dengan tugas itu, dengan bekal yang kita miliki itu. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya akan sedikit melihat ini dari kaca ilmu tasawuf karena ini bagian dari keahlian saya. Jadi dalam tasawuf orang itu tidak cukup kemudian hanya menjalankan syariat. Ini singkat saja ya, langsung saja gitu. Nah, ini inti. Jadi orang itu tidak cukup dengan hanya sholat gitu, dengan menjalankan syarat dan rukunnya, haji, puasa. Maka ilmu tasawuf mengajarkan yang namanya thariqah. Namanya thariqah. Nah, thariqah ini adalah jalan yang kita gunakan agar syariat yang kita jalankan itu efektif sehingga sampai di tujuan. Saya akan kutip sebuah syair, beberapa bait syair ya, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Adhkiyah. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari ini adalah tokoh asal India Selatan, Malabar. Beliau ini adalah kakek dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Kalau Bapak Ibu pernah di pesantren, pernah ngaji Fathul Mu'in, yang kitab fikih itu. Ini ya, penulis Fathul Mu'in ini adalah cucu dari Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Dia menulis kitab bait-bait tasawuf yang banyak dibaca di pesantren pada masa lalu. Saya tidak tahu, sekarang agak jarang pesantren membaca kitab itu. Dalam bait syairnya, beliau mengatakan, Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'alaha ma muthila. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'alaha ma muthila. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Wa tariqatun fasyari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyun jala wa tariqatun ahdun bi akhwatikal wara wa azimatun kariyadatin mutabattila wa haqiqatun liusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurut tajalli bin jala man ramadurran li safinati yarkabu wa yahusu bahron summa durron hasola walikulli wa. Saya lompat-lompati sedikit. Nah, nanti ini yang saya terangkan saja. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakuna min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awrati kasawmis shalah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassilin mutamawwila. Ini karena dulu pas saya sanawiyah itu dihafal di pesantren jadi lengket sampai sekarang. Jadi saya akan mengurai ini satu persatu. Ini penting related lah gitu dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini.
Jadi syariat kita ini dengan kita hanya menjalankan, ya, dengan kita hanya menjalankan syariat salat, puasa, zakat, haji misalnya, ini tidak cukup untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi untuk sampai kepada Allah harus melalui thariqah. Harus melalui thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu adalah 3 hal. Syariat, thariqah, hakikat. Syariat itu ibarat perahu. Thariqah itu ibarat lautan. Kemudian hakikat adalah permata yang ada di kedalaman lautan. Jadi fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun wala. Jadi kalau kita menginginkan mutiara yang ada di kedalaman lautan, maka tidak bisa hanya perahu saja. Tentu harus ada lautnya. Baru kita kemudian menggunakan perahu ini, kemudian menyusuri lautan. Di tengah kita kemudian menyelam di kedalaman lautan untuk mendapatkan mutiara yang kita inginkan itu. Itu gambaran dalam karya Zainuddin bin Ali Al-Malibari ini. Syariat itu apa? Syariat itu adalah kita berpegang teguh kepada agama Allah. Ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyun jala. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kata beliau ini saja tidak cukup. Perlu thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu ya adalah sikap hati-hati. Sikap dan kesungguhan. Ada mujahadah. Seperti warok. Seperti sikap warok. Warok itu dalam tasawuf biasanya diterjemahkan menghindarkan yang syubhat. Menghindarkan yang syubhat. Meskipun di dalam penjelasan banyak kitab tasawuf itu banyak sekali uraian tentang warok ini dan tingkatan-tingkatannya gitu. Meninggalkan syubhat artinya bahwa kita ini dalam rangka agar bisa memastikan diri ada di jalan Allah, maka kita harus hati-hati, tidak bisa sembarangan. Kalau kira-kira hal-hal itu meragukan, ya mending ditinggal. Yang pasti-pasti saja yang dilakukan. Kalau kira-kira omongan kita itu menyinggung perasaan orang gitu. Kita kira-kira kalau saya ngomong begini ini nyaman enggak ya bagi beliau? Kira-kira tersinggung enggak? Ya mending tidak. Mending tidak usah ngomong. Nah, jadi yang pasti menyenangkan saja yang diomongkan. Itu artinya warok. Makanan ini haram atau tidak? Ya, pastikan yang halal saja. Kalau yang meragukan tidak usah. Itu warok. Jadi kita berhati-hati agar kita ini senantiasa konsisten di dalam kebaikan. Karena apa? Karena dengan nafsu yang kita miliki ini, kita semuanya ini selalu ada dalam pilihan. Pilihan baik dan pilihan buruk. Menjadi pilihan baik dan pilihan buruk. Jadi kalau pilihan baik itu bersifat progresif gitu. Kalau pilihan buruk itu regresif. Jadi menurun. Dan pilihan itu harus kita jatuhkan. Harus kita pilih, mau tidak mau. Sejak kita membuka mata kita, maka setiap detak jantung kita ini, kita dihadapkan pada pilihan. Baik atau buruk. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, bahaya.
Jadi kalau kita ini tidak hati-hati bahaya. Makanya kita ini diajarkan di dalam kitab, dalam tasawuf itu, dalam nazuman yang lain pada bab taubat gitu. Syekh Zainuddin bin Ali menyebutkan utlub mataban bin nadamati mukli'a wa bi azmi tarkidz dzambi fi mastaqbala. Ini karena ini sekalian ngaji pasanan ini. Jadi baca kitab kan. Jadi taubat itu, kemudian syair berikutnya, fataubu miftahu kulli ita'atin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Jadi bertobatlah, utlub mataban, bertobatlah, bin nadama, dengan penyesalan. Jadi kata kunci dari taubat ini adalah penyesalan atas keburukan yang kita lakukan pada masa lalu. Jadi taubat ini adalah komitmen untuk meninggalkan keburukan yang kita lakukan pada masa lalu. Jangan sampai kita melakukan keburukan lagi pada masa yang akan datang. Maka bertobat itu sungguhnya adalah janji kepada Allah. Dan istighfar yang kita ucapkan, astaghfirullahaladzim, ini adalah baiat sesungguhnya. Baiat kita kepada Allah bahwa kita akan taat kepadanya, kita akan meninggalkan keburukan yang dilarangnya. Dan kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, taubat ini adalah miftahu kulli ita'atin, adalah awal dari segala ketaatan. Jadi setiap ketaatan, kebaikan yang kita lakukan ini harus diawali dengan taubat. Harus diawali dengan komitmen untuk meninggalkan yang buruk dan menjalankan yang baik. Jadi tidak bisa kalau kita hanya menjalankan yang baik saja kita lakukan tanpa ada komitmen, ini di tengah jalan bisa nyeleweng. Ya, wong bertobat saja tetap bisa nyeleweng, apalagi kita tidak ada komitmen di muka. Harus ada komitmen dulu agar kebaikan kita ini lebih lestari. Maksudnya begitu. Jadi fataubu miftahu kulli ita'atin wa asasu kullil khairi, menjadi pondasi dari segala bentuk kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita lakukan itu pondasinya adalah taubat. Ajma ashmala, semuanya. Jadi tidak ada kebaikan yang tidak didasari oleh taubat. Maka kata Nabi, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu mi'ata marratin kulla yaumin mi'ata marrah. Au kama qala. Kan ada hadis yang lain yang menyebutnya bukan mi'ata marrah tapi aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak lebih dari 70 kali. Itu tobatnya Nabi sehari. Kenapa begitu? Kenapa harus berkali-kali? Iya, karena memang kita ini meskipun sudah menjaga diri, hati-hati, berkomitmen, tetap saja gitu. Yang namanya orang itu tetap aja khilafnya itu. Tapi tidak ada masalah. Kita tobat lagi gitu. Yang penting kita ketika komitmen itu serius gitu. Tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Jadi tobat itu harus kita lakukan secara serius dan segera. Jadi setelah sadar kita buat salah itu ya harus segera bertobat. Tidak boleh kemudian kita menunggu nanti-nanti, ya nantilah saya paling-paling nanti saya juga masih salah lagi gitu.
tobatnya nanti-nanti saja gitu. Tidak bisa begitu, kata Al-Quran kan tidak bisa. Jadi harus segera. Harus segera. Jadi kita harus menjalani thariqah ini. Thariqah, kehati-hatian. Dan bukan hanya soal kehati-hatian, sekedar contoh saja bagian dari thariqah. Nah, jadi kehati-hatian, sikap hidup yang berhati-hati. Nah, dengan thariqah ini kita akan sampai pada hakikat. Kita akan sampai pada Allah. Ibadah kita ini akan diterima oleh Allah kalau kita thariqahnya kita jalankan. Digambarkan dengan keberhasilan kita meraih mutiara yang ada di kedalaman lautan. Nah, Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari kemudian dalam beberapa syair berikutnya, karena setelah itu ada bait-bait yang lagi-lagi, kemudian beliau menyebut walikulli wahidihim thariqun min turuq. Ya yakhtaruhu fayakuna min dawasila. Setiap orang itu punya thariqahnya sendiri-sendiri. Nah, ini setiap orang itu punya thariqahnya sendiri-sendiri. Yang dia pilih untuk sampai pada tujuannya. Jadi kita jangan berharap thariqah yang sama. Jadi thariqah kita ini memang sendiri-sendiri. Kita tidak mungkin memaksakan orang lain seperti thariqah kita, kira-kira gitu. Masing-masing orang itu kan punya latar belakangnya sendiri-sendiri, punya latar belakang pendidikannya sendiri-sendiri, punya teladannya sendiri-sendiri. Ya, hampir tidak mungkin kemudian kita mengharapkan orang itu sama. Saya biasa pesan sama santri saya, karena sebagian besar santri saya itu putri. Sampean kalau nyari jodoh, jangan nyari yang cocok. Karena tidak bakalan ketemu. Enggak banget tuh. Sampean kalau nyari yang cocok dan ketemu yang cocok, pasti ketipu. Pasti ketipu. Karena enggak ada orang cocok itu, enggak ada. Enggak ada. Bagaimana orang itu bisa cocok sesuai satu sama lain? Jodoh itu, orang tuanya beda. Mungkin kampungnya beda. Yang dilihat kesehariannya beda. Kok bisa cocok itu ketemu dari mana? Kita ini yang terlahir misalnya bersaudara, yang orang tuanya sama, hari-harinya sama, yang dilihat juga sama, yang diteladani juga sama. Itu tukaran. Bagaimana kok kemudian kita mencita-citakan orang yang orang tuanya beda, kampungnya beda kok menjadi cocok? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa memaksakan kecocokan ini. Karena memang kita ini punya passionnya sendiri-sendiri, punya latar belakang sendiri-sendiri, punya wataknya, karakternya sendiri-sendiri gitu kan. Punya kesukaannya sendiri-sendiri, makanannya, pakaiannya, perilakunya, segala macam sendiri-sendiri. Saya ini yang hidup dengan istri saya yang sudah lebih dari 27 tahun. Itu enggak ada, saya itu melihat enggak ada satupun, kalau saya petani itu, enggak ada satupun yang sama, enggak ada. Semuanya bertentangan, semuanya. Saya enggak melihat satupun yang ketemu gitu. Jadi soal masakan, soal apa, karena saya lahirnya di Jawa Timur, di Lamongan, istri saya orang Lasem. Saya lahir di keluarga santri, istri saya keluarganya abangan. Yang ya enggak santri lah gitu, karena apa? Ya beda sama sekali. Istri saya kuliah dari pesantren, kemudian kuliah di IAIN gitu kan. Istri saya sekolahnya di SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di UMM gitu kan.
Muhammadiyah Malang. Dari dulu waktu saya ketemu itu istri saya itu selalu pakai sarung, istri saya itu pakainya celana pendek itu. Saya tidak mungkar ayat, maksudnya saya ingin menggambarkan betapa, jadi tidak ada yang ketemu, tidak ada. Mungkin kalau ada yang bisa disampaikan, kalau ada yang cocok dengan istrinya atau suaminya, boleh ngomong itu. Saya itu cocok Pak, tapi dengan suami saya itu. Karena saya tidak ketemu cocoknya dengan istri saya itu, saya tidak ketemu. Maka ya kalaupun mungkin ada yang cocok ya mungkin saja ya, bukan tidak ada yang tidak mungkin dalam hal-hal tertentu, dalam batas-batas tertentu tentu saja. Makanya biar aman itu, saya kalau berpesan sama santri itu jangan cari yang cocok. Pokoknya seketemunya saja gitu. Seketemunya saja. Yang penting saya sarankan, kalau menginginkan sesuatu, istikharah dulu. Istikharah dulu. Sholat istikharah, minta sama Allah dipilihkan yang terbaik. Habis itu sudah serahkan sama Allah, tidak usah nunggu mimpi, habis sholat nanti saya mimpi apa gitu kan. Nanti habis mimpi, nanti wah ini tafsirnya apa mimpi saya, nanya sama orang tertentu atau kiai tertentu, Pak Kiai ini saya mimpi begini, ini sarannya gimana, ini cocok enggak saya sama istri saya gitu. Ya kalau cocok, kalau enggak gitu. Wah cocok, ternyata ketemu enggak cocok, karena pasti enggak cocok. Nanti kiainya yang disalahkan. Katanya Pak Kiai ini cocok, kok ternyata saya enggak cocok, memang enggak bakalan cocok. Maka setelah jadi ya udah, itu berarti takdir Allah. Dan Allah itu selalu menakdirkan yang terbaik. Pilihan Allah pasti baik. Apalagi kita sudah minta dulu. Sesuai yang diajarkan. Sesuai yang disyariatkan. Udah habis itu serahkan sama Allah. Habis itu serahkan sama Allah. Kita dipilihkan siapa, nanti ketemu siapa gitu kan. Kan inni astaghfiruka ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim innaka antal alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi faqdirhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi fasrifhu anni fasrifni anhu faqdir li al khair thumma ardini bi. Itu akhir doanya begitu. Ya Allah, kalau ini memang baik bagi saya, temukan saya. Jadikan saya sama dia. Kalau tidak cocok, ya jauhkan saya sama dia. Ganti saya dengan yang lebih baik. Nah, begitu. Ada kata ganti yang lebih baik. Kalau ternyata ini tidak baik. Habis itu serahkan sama Allah. Nah, saya ini untuk menggambarkan betapa kita ini memang tidak ada yang cocok. Kalau kita nyari yang cocok. Karena memang kita ini beda-beda gitu. Beda-beda. Satu sama lain ini beda. Maka walikulli wahidihim thariqun min turuq. Dari sisi passionnya ini beda-beda, profesinya beda-beda. Maka kata Al-Malibari itu bukan thariqah, itu bukan kemudian kita jalani semuanya, tetapi menjadi pilihan kita. Kita pilih yang mana terserah kita. Kata Al-Malibari, kajulusihi bainal anami murabbiya. Seperti ada yang menjadi guru, kan? Ya, biasanya kalau kiai itu menerjemahkannya menjadi guru, ya pembimbing lah gitu, murabbi. Nah, jadi guru. Ya sudah berarti guru itu thariqah kita. Wa kasratil auradi atau memperbanyak wirid. Nah, dengan aja thariqah yang bacanya wirid sekian puluh ribu kali, ya itu mungkin pesannya wiridan ya biar wiritan gitu. Ya tapi yang wiritan tidak boleh ngajak yang kemudian dipaksa harus wiritan untuk sebagai thariqah enggak. Ya. Kasaumi sholat atau puasa, kan ada yang thariqahnya puasa biar hidupnya tenang, damai gitu, kemudian itu puasa gitu. Ya, dengan beragam puasa. Ada yang sholat,
sholatnya sholat khusyuk yang panjang, malamnya habis untuk sholat gitu. Ya oke, kan memang itu passionnya tidak apa-apa. Itu torek. Wa kakhidmatin linnasi, atau menjadi pelayan. Kita ini menjadi pegawai, menjadi karyawan, menjadi apapun gitu kan. Menjadi tetangga. Ini yang easy going, mudah sekali membantu orang lain, melayani orang gitu kan, apa yang diperlukan kita bantu. Ini juga torek. Wa kakhidmatin linnas wal hamlil khatab. Hamlil khatab itu biasanya di pesantren diterjemahkan jualan kayu di pasar. Itu istilah paling sederhana dari berbisnis. Itu kan dalam kitab-kitab kuning itu contohnya jualan kayu. Hamlil khatab. Litasoddukin bimuhassilin mutamawila. Jadi agar hasil bisnis kita itu ya sebagian bisa kita nafkahkan kepada orang lain. Itu. Nafkah untuk keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan siapa yang membutuhkan. Dengan ya maka bisnis itu juga toreko. Bisnis ini juga toreko. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah ini bisa kita lakukan semuanya, bisa juga salah satunya. Tidak ada masalah, karena memang passion kita itu, bisanya kita itu sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khidmah kita kepada Allah. Karena memang kita ini punya profesinya masing-masing, ya kita berjalan sesuai dengan profesi kita itu, kita jalani profesi kita itu dengan baik, melakukan yang terbaik. Kalau kita menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pegawai, ya sudah kita syukuri itu dengan apa? Dengan menjalani nikmat Allah itu. Menggunakan nikmat Allah. Kalau syukur itu dalam ilmu tasawuf itu kan diterjemahkan atau didefinisikan sebagai menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya untuk kebaikan. Itu syukur namanya. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah gitu, tidak. Jadi kita menjalani profesi kita ini dengan baik, dengan maksimal, ya dengan itu akan datang banyak kenikmatan. Kalau kita punya fasilitas misalnya laptop atau HP atau kita punya apalah, HP itu kalau misalnya kita gunakan fasilitas yang ada di dalamnya itu sesuai dengan fungsinya secara maksimal, mau bisa kaya raya Pak kita. Bisa dipakai bisnis, bisa dipakai apa saja. Maka la in syakartum la azidannakum, tadi itu benar begitu. Jadi sudah otomatis itu. Jadi kalau nikmat itu kita jalani dengan baik, kita terima dengan baik, kita gunakan dengan baik, maka secara otomatis itu akan berlipat ganda. Dan lipat gandanya itu tidak ada batasnya, sesuai sejauh mana kita menggunakan fasilitas itu. Jadi itu adalah pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Nah, kita bisa memilih semuanya atau hanya memilih salah satunya. Saya punya guru, yang kemarin di Kholi. Kemarin itu saya menghadiri Kholnya Prof. Amin Syukur. Penjenengan yang senior-senior pasti kenal itu, Prof. Amin Syukur. Profesor ahli tasawuf itu. Kemarin Kholnya saya diminta untuk ular-ular. Ya, saya cerita tentang salah satu karakter beliau itu. Beliau itu temannya banyak. Jadi semua golongan, semua kelompok itu jadi teman beliau. Dekat semua. Jadi semua orang itu, semua kelompok itu merasa Pak Amin Syukur itu menjadi bagian dari dia. Yang orang NU juga merasa Pak Amin itu bagian dari dia gitu. Yang orang Muhammadiyah juga Pak Amin itu merasa bagian dari dia gitu. Yang kelompok yang lain yang garis keras juga merasa Pak Amin itu bagian dari dia. Yang liberal juga merasa Pak Amin itu bagian dari dia. Itu saya merasakan begitu beliau itu. Sehingga semuanya dekat, temannya banyak. Lah Pak Amin itu kan orang Gresik,
kampungnya namanya Dukun, kecamatan Dukun, desanya Kalimati. Dia dari kecil di pesantren, ngajinya di pesantren di dekat rumahnya, kemudian melanjutkan di pesantren Darul Ulum, kemudian sampai sarjana muda, kemudian sarjananya di IAIN Wali Songo. Kemudian itu kan dia latar belakangnya NU semua itu, jadi kesehariannya juga amaliyahnya juga NU. Pak Amin itu Pak dulu tahun berapa ya? 94 atau 93 itu pernah menjadi bursa ketua PW Muhammadiyah. Saya baca di koran itu. Bersamaan dengan Pak Rafiq Anwar kalau nggak salah dulu itu ya. Saya ingat pas saya masih kuliah. Akhir-akhir kuliah saya itu. Nah, jadi Pak Amin kok jadi calon ketua PW Muhammadiyah itu ketemu pirang perkara. Tapi itu terjadi karena apa? Karena memang semua kelompok itu menjadikan Pak Amin Syukur itu adalah kita lah gitu, kira-kira begitu. Jadi menjadi dekat gitu. Nah, Pak Amin itu juga suka torekot, Pak. Nah, torekoh itu yang tarekat yang terorganisasi, yang ada gurunya, ada mursyidnya segala macam itu kan biasanya kelompoknya kan fanatik gitu dengan gurunya gitu kan. Nah, itu semua Pak torekot itu dijalani sama Pak Amin. Bukan dijalani ya, mungkin Pak Amin itu berbaiat di seluruh torekot yang terkenal di sini. Baik itu Toreko Qadiriyah atau Naksabandiyah atau Qadiriyah Naksabandiyah atau Tijaniyah, Rifaiyah. Itu semua Pak Amin itu menjadi bagian dari itu. Menjadi guru sekaligus muridnya. Gitu, kira-kira gitu. Semuanya dekat. Itu saya menceritakan begitu pada saat kemarin itu. Jadi dia benar-benar orang yang low profile gitu. Jadi pedagang pasar yang di bakul-bakul pasar yang di Jerakah itu kan dekat rumahnya itu semuanya dekat sama dia. Orang-orang bawah yang biasanya itu, jadi orang yang bawah, yang kalangan bawah mau sampai kalangan atas itu semuanya dekat sama beliau. Jadi beliau itu kalau saya menggambarkan mungkin orang yang bebas gitu. Ya dalam bahasa kerennya itu ya liberal. Liberal itu kata Gus Mus itu tauhid yang paling tinggi. Nah, puncaknya ketauhidan itu liberal. Di mana orang sudah tidak lagi terbelenggu oleh kelompok tertentu, mazhab tertentu, tetapi hanya Allah saja. Jadi pegangannya punya Allah, yang penting Allah. Itu kan gitu. Yang saya jalani baik gitu. Saya tidak tidak masalah mau belajar dari siapa gitu. Mau berguru sama siapa, yang penting kalau ajarannya baik saya lakukan. Itu kira-kira Pak Amin begitu. Ya, itu adalah pilihan. Ada yang model begitu karena Pak Amin tuh berbaiat pada semua torekot. Beliau dekat dengan Syekh Mustafa Haqqani yang murid langsung dari Syekh Nazim Akabani yang ada di Siprus itu. Kemudian juga dekat dengan Aba Anom yang Qadiriyah Naksabandiyah. Juga dekat dengan kelompok Rifaiyah. Rifaiyah itu kelompok yang tarekat yang dulu pada zaman Belanda dituduh sesat karena pendapatnya rukun iman itu cuma satu. Rifaiyah itu. Rukun iman kalau kita kan berapa ya? Rukun iman ada berapa? 6. Rifaiyah itu cuma satu. Jadi iman kepada Allah saja. Bagi Rifaiyah, ya kalau iman sama Allah itu otomatis iman sama yang lain. Gitu. Kata Rifaiyah. Ya, karena Syekh Rifai ini dulu pada masa Belanda ini tulisan-tulisannya banyak mengkritik Belanda, itu sehingga kemudian dia di framing sedemikian rupa oleh pemerintahan Belanda sebagai ajaran sesat. Jadi sebagian kita ini memang mengelompokkan Rifaiyah ini sebagai kelompok sesat itu sebenarnya. Jam pinten, Pak? Oh iya. Kan biar enggak bablas ini. Nah, jadi
Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, masing-masing kita ini ya jadi punya kecenderungannya sendiri-sendiri, tidak bisa kita samakan, gitu, tidak bisa kita samakan. Jadi apa yang terbayang oleh kita itu tunggal, itu sebenarnya tidak tunggal juga. Gitu. Ada Syekh Al-Qimti yang menuliskan buku, kalau tidak salah itu judulnya Ta'sisud Daulatil Hashimi Al-Islami. Ini tokoh modern yang temannya Hasan Hanafi yang sempat juga dianggap sesat. Dia itu menulis sejarah, padahal yang ditulis itu rujukannya jelas dari rujukan kitab-kitab sejarah yang otoritatif gitu. Bahwa Ka'bah yang kita persepsikan sebagai, nah tapi saya juga tidak enak ini, kadang kalau disalahpahami itu tidak enak ini, tapi tidak apa-apa. Jadi Ka'bah yang kita persepsikan ini sebagai simbol yang tunggal sejak zaman dahulu kala gitu. Sesungguhnya tidak gitu. Ka'bah yang di Mekah itu. Dulunya Ka'bah itu banyak. Enggak banyak. Dalam sejarahnya dia ngutip tulisan karya-karya sejarahnya. Banyak gitu. Ada bukti-bukti sejarahnya banyak. Baitullah itu bukan hanya di Mekah, di banyak tempat. Ya, dengan pendekatan yang lebih rasional dan materialistik. Jadi Syekh Qimti ini menjelaskan bahwa Ka'bah yang ada dan Masjidil Haram itu, Baitullah itu yang di Mekah itu menjadi Baitullah yang satu, yang tunggal, yang kemudian menjadi rujukan semuanya gitu. Menjadi simbol yang satu-satunya itu karena memang itu konstruktif, bukan ada sejak zaman dahulu kala. Itu terjadi hanya karena pada sejarah tertentu, pada era tertentu, Mekah itu menjadi pusat perdagangan. Jadi semua daerah dari timur, barat, selatan, utara itu lewat situ semuanya, sehingga tempatnya memang strategis. Padahal sebelumnya Al-Qaisurah gitu, Baitullah yang di Al-Qaisurah kalau tidak salah itu justru yang lebih banyak ditempati kelompok kabilah-kabilah yang hebat waktu itu. Mekah itu tidak sebegitunya kata beliau. Tapi kemudian di era tertentu ini karena itu menjadi tempat yang strategis. Mungkin ya pada era itu kemudian ini karena menjadi pusat pemerintahan misalnya gitu kan. Ya sehingga kemudian ini menjadi rujukan semua kembali di situ. Jadi yang lestari hanya itu. Nah, di kemudian harinya itu. Nah, jadi sebelumnya banyak gitu. Ya, tapi ini versi yang sesat ini, versi yang dianggap sesat lah oleh para ulama jumhur itu. Nah, meskipun beliau menulis berdasarkan rujukan-rujukan kitab-kitab sejarah yang otoritatif. Dan banyak hal yang kita anggap tunggal, sholat kita yang semula kita anggap tunggal, ternyata sholat di tempat lain ada macam-macamnya. Gitu kan. Puasa kita juga begitu. Ya semuanya. Kalau kita ini sudah tahu di mana-mana, kita kemudian menjadi semakin tahu, oh ternyata beda-beda ya. Baru sadar. Padahal kita ini kemudian karena pengennya satu, kemudian sampai kemudian bertengkar sedemikian rupa, sampai bertengkar gelut fisik gitu, hanya berebut misalnya menjadi imam subuh untuk biar ada kunutnya atau tidak ada kunutnya gitu. Itu kalau di era tahun 70-an kan masih begitu. Ya, sekarang aja sudah mulai yang lebih cepat lebih baik gitu kan. Tarawih yang lebih cepat lebih baik gitu. Nah, jadi kira itu. Jadi kita ini memang Bapak Ibu semuanya memang ditakdirkan beda-beda. Jadi kita tidak usah kemudian wah mudah-mudahan nanti hari rayanya kita sama ya gitu. Enggak usah gitu. Nanti itu sepertinya kita rasanya tidak siap kalau beda gitu. Oh, biasa saja gitu. Nah, biasa saja. Jadi itu akan
saya kira akan lebih nyaman gitu. Karena masing-masing punya logika, punya cara, punya metodologi yang kata Pak Musman tadi itu yang susah ditemukan, gitu, susah ditemukan. Nah, jadi ya sudah biar saja beda. Memang ngapain kalau beda gitu? Tidak ada seperti kita dengan istri dan suami kita itu beda juga, tidak ada masalah gitu. Ya juga bisa punya anak, punya cucu gitu. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya yang penting bahwa apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik. Perilaku kita baik, omongan kita baik, itu kan? Ya ini akan menjadi jalinan hubungan yang baik. Gitu. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.